Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jama'in. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjung tinggikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya, uh, sebelumnya mohon izin kepada Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang filsafat administrasi yang berupa sebuah PPT. Sebelumnya, perkenalkan saya Tiara Verna, NIM 23002219 dan rekan saya yang bernama Yuci Aidil Hanabi. Ini belum. Selanjutnya materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Yuci. Pada Yuci dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi pertama yang akan saya sampaikan adalah fungsi dan peran sekolah bagi kemajuan dan peran bagi kemajuan masyarakat. Fungsi sekolah dalam masyarakat. Poin pertama yang kita bahas itu adalah fungsi sekolah dalam masyarakat. Sebelum kita memasuki fungsi sekolah, alangkah baiknya kita memahami mengenai pengertian sekolah. Menurut Purwanto 1990, sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Nah, sekolah adalah lembaga pendidikan yang penting setelah keluarga yang berfungsi untuk membantu keluarga dalam hal mendidik anak-anak. Nah, anak-anak dalam lembaga ini tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran. Tugas yang diberikan guru di sekolah merupakan tugas lanjutan dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik dan menjadi contoh teladan bagi anak-anak. Kesimpulan dari pengertian sekolah yaitu sekolah adalah suatu lembaga yang diselenggarakan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang sesuai untuk pelaksanaan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar pada pengertian umumnya disebut dengan pendidikan. Lalu fungsi sekolah. Fungsi sekolah secara umum ditentukan dari penampakan yang nyata terhadap kurikulum yang diaplikasikan. Nah, dalam budaya yang kompleks dengan sistem nilai-nilai pluralisme, sulit untuk menanamkan fungsi sentral yang menyatu. Dalam masyarakat yang demokratis, rumus-rumus ini diluluskan yang diciptakan sekaligus seperti gambaran tentang proses dan sumber daya yang dimiliki. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Fungsi sekolah yang dikemukakan oleh S. Nasution adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan, di mana anak yang tamat sekolah diharapkan bersedia untuk melakukan pekerjaan sebagai mata pencaharian atau setidaknya mempunyai dasar untuk mencari nafkah. Lalu yang kedua, sekolah memberikan keterampilan dasar yang dimana siswa yang
bersekolah setidaknya pandai membaca, berhitung, menulis, lalu hal lain yang diperlukan dalam menghadapi masyarakat yang semakin modern. Maka dari itu, sejumlah pengetahuan seperti sejarah, geografi, kesehatan, kewarganegaraan, fisika, kimia, bahasa, dan lain-lainnya dibekali untuk anak untuk melanjutkan pelajarannya dan memperluas pandangan serta pemahamannya tentang masalah-masalah di dunia. Lalu yang ketiga, sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib, di mana sekolah ini dipandang sebagai jalan mobilitas sosial. Melalui pendidikan, orang dari golongan rendah dapat meningkatkan ke golongan yang lebih tinggi. Orang tua mengharapkan anak-anaknya mempunyai nasib yang lebih baik, dan karena itu berusaha untuk menyekolahkan anak jika mungkin menyekolahkan anak sampai ke jenjang yang terhormat, lalu dia dapat mendapatkan kedudukan di dunia pekerjaan tuh lebih tinggi. Lalu yang keempat, sekolah memberikan energi pembangunan, di mana bagi beberapa negara tertentu yang sedang berkembang, pendidikan dipandang sebagai alat yang paling ampuh untuk menyiapkan tenaga yang terampil serta ahli dalam segala sektor pembangunan. Lalu yang kelima, sekolah membantu memecahkan masalah-masalah sosial, di mana masalah-masalah sosial ini diharapkan dapat diatasi dengan mendidik generasi muda untuk menggelakkan atau mencegah penyakit-penyakit sosial seperti kejahatan, pertumbuhan penduduk yang melewati batas, perusakan lingkungan, kecelakaan lalu lintas, narkotika, dan sebagainya. Lalu yang keenam, sekolah transmisi kebudayaan, di mana demi kelangsungan hidup bangsa dan negara, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa disampaikan kepada generasi muda. Setiap warga negara diharapkan menghormati pahlawannya, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang, dan dengan demikian merasakan rasa kesatuan serta kesatuan bangsa. Lalu nomor 7, sekolah membentuk manusia yang sosial, di mana pendidikan diharapkan membentuk manusia sosial yang dapat bergaul dengan sesama manusia sekalipun berbeda agama, suku-suku bangsa, pendirian, dan sebagainya. Lalu nomor 8, sekolah merupakan alat transformasi kebudayaan, di mana sekolah, terutama perguruan tinggi, diharapkan menambah pengetahuan dengan mengadakan penemuan-penemuan terbaru yang dapat membawa perubahan masyarakat. Lalu nomor 9, sekolah sebagai tempat penitipan anak, di mana sekolah terpandang juga sebagai tempat penitipan anak, khususnya anak prasekolah seperti PAUD, playgroup, dan taman kanak-kanak. Yang terakhir, fungsi yang terakhir, sekolah merupakan sarana memilih jodoh. Menurut Suwarno, fungsi sekolah yang utama ialah pendidikan intelektual, yakni mengisi otak anak dengan berbagai macam pengetahuan. Sekolah dalam kenyataannya masih mengutamakan latihan-latihan mental formal, yaitu suatu tugas yang pada umumnya tidak dapat dipenuhi oleh keluarga atau lembaga lain. Oleh karena itu, memerlukan tenaga khusus dipersiapkan. Jadi di dalam sekolah tuh ada tenaga khusus yang dipersiapkan, yaitu guru. Lalu ada analisis fungsi sekolah dalam masyarakat. Ada 3 bentuk pendidikan, yaitu formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal dapat disebut dengan sekolah, karena sekolah bukan satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, terdapat lembaga-lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai partner masyarakat dan sebagai penghasil tenaga kerja. Sekolah sebagai partner masyarakat akan dipengaruhi oleh corak pengalaman seseorang di dalam lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan ketiga dalam proses pembentukan kepribadian anak-anak sesuai dengan keberadaannya. Lingkungan masyarakat akan memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam diri anak apabila diwujudkan dalam proses dan pola yang tepat. Tidak semua ilmu pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun performa dapat dikembangkan oleh sekolah ataupun keluarga. Itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan.
Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Yuci. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Yola. Ada Yola, kami dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membacakan materi dari hasil diskusi. Eh, yang kedua yaitu peran sekolah dalam masyarakat. Peran sekolah dalam masyarakat. Peran sekolah dalam masyarakat. Peran sekolah. Peran sekolah adalah mempersiapkan siswa yang unggul dalam aspek eh, kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Yang kedua, peran sekolah memiliki peranan yang cukup sentral dalam pembentukan kepribadian siswa. Yang ketiga, yaitu peran sekolah dalam membentuk kepribadian yang berakhlak mulia. Dilakukan dengan cara pengajaran, bimbingan, serta pengawasan. Hal Hal ini dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan agar kepribadian siswa terbentuk dengan baik, sehingga nantinya bisa mematuhi nilai dan norma yang ada di sekolah. Yang keempat yaitu peran sekolah dalam membentuk kepribadian siswa yang berakhlak mulia, yang terdapat dalam tiga aspek yaitu beriman, berilmu, dan berbudaya. Peran sekolah yang baik bagi masyarakat. Ada beberapa upaya dalam peran sekolah yang baik bagi masyarakat, yaitu yang pertama, eh, meningkatkan mutu pendidikan. Di dalam meningkatkan mutu pendidikan ada empat mutu, yaitu input, proses, output, dan outcome. Yaitu yang pertama, input pendidikan dinyatakan bermutu apabila telah berproses. Kedua, proses pendidikan bermutu jika mampu menciptakan suasana yang aktif, kreatif, dan juga menyenangkan. Dan ketiga, output dinyatakan bermutu jika hasil belajar dalam bidang akademik dan non-akademik siswa tinggi. Yang keempat yaitu outcome. Dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji yang wajar, dan semua pihak mengakui kehebatannya. Lulusannya yang merasa puas. Yang B yaitu meningkatkan kualitas guru, yaitu eh, ada beberapa upayanya. Yang pertama, akuntabilitas yang lebih ketat. Yang kedua, penguatan calon, seleksi, dan penempatan. Yang ketiga, pembinaan kurikulum insentif dan staffing. Yang keempat, mendukung kemitraan. Yang kelima, memperluas baris pengetahuan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah terima kasih kepada Yola, pemateri kita terakhir, yaitu peran administrasi dalam pencapaian tujuan sekolah yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Fungsi penting peran administrasi dalam pencapaian tujuan sekolah yaitu perencanaan, komunikasi, peorganisasian, penguasa, kepegawaian, koordinasi, dan evaluasi. Sekian dari materi kami. Dari materi hasil diskusi kami. Baik, itulah hasil diskusi kami pada malam hari ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.